Jadi kita berdua coba usaha buat cabut itu balok, tapi ternyata juga masih nggak bisa. Saya makin panik nih, karena feeling saya udah makin nggak enak kan. Yang saya lihat tuh justru dia jadi sosok jendela kamar saya. Nah kebetulan jendela kamar saya itu kan cat gitu ya. Kok dia ikut gitu? Sampai saya ke Pontianak. Ini kok masih ada sih sosok ini? Begitu saya masuk ke rumah, si bayi melihat saya tuh nggak seperti biasanya dong. Anak saya matanya melotot terus nangis terus tuh satu malam. Kamu tahu nggak salah kamu itu kurang ajar, tahu nggak? Kamu tahu nggak balok yang kamu cabut itu apa? Itu lisan. Sampai dengan nada tinggi tuh saya langsung diam kan. Ya masuk. Kamu udah dibantuin, tulisan nggak dikembaliin. Ini kamu diikutin, tahu nggak? Sampai ke sini kamu diikutin. Selamat malam teman-teman, kembali lagi di channel kami di segmen Trip Horror. Malam ini kita udah kedatangan seorang narasumber, Mas Hendra. Asli mana Mas? Asli saya Pemangkat. Asli Pemangkat. Oke, buat teman-teman yang punya cerita horor menarik, boleh disampaikan langsung di komentar di bawah atau langsung di Instagram kami. Jadi menurut informasi teman-teman, Mas Hendra ini pernah mengalami satu cerita yang mistis, cerita horor yang menarik untuk di-share ke teman-teman. Mas Hendra bisa berbagi dengan kita gimana cerita lengkap kejadian ini? Ya, awal mula ceritanya itu mungkin sekitar tahun 2017 ya. 2017. Cuman kalau untuk tanggal maupun bulannya mungkin saya udah sedikit lupa lah, tapi saya ingat itu 2017. Jadi saya kerja di satu perusahaan swasta. Kebetulan ada satu teman itu yang lagi butuh bantuan waktu itu. Karena saya juga kalau biasanya pulang kerja kan aktivitas saya sebagai taksi online, ataupun taksi luar kota biasanya. Kebetulan lagi ada teman yang butuh transportasi pada saat itu. Jadi dia ingin pulang ke Sanggauledo dan Singkawang ke Sanggauledo. Pada saat itu tujuannya adalah pulang itu untuk mengantarkan sang istri bersama sang bayi. Karena istrinya baru melahirkan 3 hari, tidak ada yang merawat di Singkawang, akhirnya harus dipulangkan ke rumah orang tuanya di Sanggauledo. Oke, berarti posisi istri teman Mas Hendra ini berarti persis setelah lahiran ya? Baru lahiran maksudnya? Kurang lebih sekitar 3 hari. Berarti bayi belum ber 3 hari ya? Iya, betul. Nah, pada saat itu teman tuh lagi bingung gitu ya, lagi bingung cari transportasi, tanya-tanya saya. Akhirnya saya tanya ada apa, akhirnya dia cerita bahwa pengen ngantar istri gitu kan. Nah, jadi di situ saya menawarkan satu bantuan karena teman juga, ya udahlah kalau kayak gitu kamu pakai mobil saya aja, daripada nyewa mahal, mending nanti saya nganter lah, paling ngisi minyak aja, ngisi bensin gitu ya. Akhirnya deal. Sepulang saya kerja sekitar jam 6 sore, kami udah janjian tuh untuk berangkat ke sana. Jadi saat itu saya nawarkan bantuan, ya udah saya nganter aja lah gitu ya, tapi tungguin saya pulang kerja. Kan saya pulang kerjanya sekitar jam 6 sore gitu. Akhirnya kami sepakat,
pulang kerja saya mandi siap-siap, akhirnya saya jemput dia, di situ ada istri, terus ada babynya juga sama ibunya. Nah, kami jalan itu mungkin sekitar jam 7 malam dari Singkawang. Dari Singkawang jam 7 malam menuju ke Sanggauledo. Nah, akhirnya karena posisi di Singkawang menuju Sanggauledo, saya memutuskan untuk ambil jalur Bengkayang. Atau jalur Gunung Pandering. Ya. Nah, akhirnya kami berangkat. Pada saat mau sampai ke daerah gunung itu, sempat si ibu bertanya ke saya, Mas sudah pernah lewat Gunung Pandering nggak ke Sanggauledo gitu ya? Saya bilang kalau ke Sanggauledo-nya saya sudah pernah, tapi bukan lewat jalur sini. Akhirnya dia bertanya ke saya karena mungkin Gunung Pandering ini kan terkenal dengan tanjakannya yang sangat hebat, gitu ya, ekstrim gitu ya. Saya bilang ya nggak apa-apa lah, pelan-pelan aja Bu. Saat saya mau sampai ke gunung itu, saya udah mengalami satu kejadian yang bagi saya itu ganjal. Iya, aneh karena pada saat saya mau masuk ke gunung itu, saya merasa berat beban mobil saya itu bertambah. Posisi kira-kira jam berapa nih? Itu mungkin bisa dibilang sekitar jam 8.30-an lah. 8.30. Ya, jam 8.30-an sekitar begitu. Itu saya ngerasa kok udah ada yang aneh. Kok ini beban mobil saya kok rasanya bertambah drastis gitu. Padahal saya cuma bawa 3 penumpang. Ditambah lagi yang tadinya sepanjang perjalanan itu si baby gak nangis, itu udah mulai nangis. Nah, udah mulai nangis. Tapi saya santai aja gitu ya, santai aja. Akhirnya saya terus melanjutkan perjalanan. Akhirnya sampailah kita ke tanjakan yang memang dibilang atau dikenal ekstrim di Gunung Pandering itu. Tanjakan pertama itu pada saat saya mengendarai mobil, saya rasa makin aneh lagi. Kok kenapa ini beban mobil saya kok makin berat ya? Ini posisi porsling 1, tanjakan mobil aja kayak berat sekali gitu kan. Ditambah lagi si baby itu makin kencang nangisnya. Nggak tahu kenapa pada malam itu tuh saya udah mulai punya feeling nggak enak. Nggak enak, ini ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang aneh gitu kan. Apalagi mungkin saya sendiri pertama sekali melalui jalur situ. Wah, ini kayaknya ada perkenalan nih buat saya gitu. Gak lama kemudian pada saat tanjakan kedua, mobil langsung kempes. Jadi saya dengar bunyi ban kempes aneh gitu ya. Akhirnya saya buka kaca, saya intip dari kaca spion itu, ternyata memang benar ban saya kempes. Akhirnya saya bilang sama penumpang saya, Bu, kita mohon maaf ya, kita harus minggir dulu nih karena posisi ban kita kempes. Si ibu sempat panik saat itu Bang. Ibu sempat panik. Paniknya begini, aduh Mas, jangan dong, jangan ditanjakan sini dong berhentinya. Mungkin karena si ibu juga orang lokal, tahu riwayat atau cerita daerah tersebut. Tapi saya tetap bilang, Bu, ini bahaya. Kalau seandainya kita lanjutkan perjalanan, kemungkinan nyawa kita semua dalam bahaya. Hanya saya ambil keputusan, saya minggir. Berarti si ibu sebetulnya takut berhenti di posisi itu ya? Ya, mungkin si ibu udah feeling juga gitu ya, feeling juga. Ditambah lagi kita memang pada saat itu tuh bawa satu bayi yang memang baru usia 3 hari, yang mungkin sesuatu yang menarik juga mungkin bagi makhluk yang ada di sekitar situ. Itu untuk minggir, saya cek kondisi mobil, walaupun kondisi mobil pada saat itu parkir masih dalam kondisi sedikit menanjak. Oke, berarti karena masih ditanyakan penderita. Iya, karena masih ditanyakan. Saya melihat kondisi mobil bersama dengan teman saya tadi di depan keluar.
lihat ban kempes. Saat itu ada kendaraan lewat mas. Kebetulan pada saat itu sekitar jam 9 malam ya. Kondisinya hujan gerimis malam-malam. Kita coba stop kendaraan yang lewat untuk minta bantuan. Tapi satu kendaraan lewat tidak ada yang mau berhenti membantu kita. Akhirnya udahlah saya putuskan untuk coba bantu ban sendiri. Jadi dari sekian banyak kendaraan yang lewat nggak ada yang mau bantu? Nggak ada. Ditambah feeling saya lagi udah makin kuat, makin kenceng. Ini kayaknya daerah sini nggak aman nih gitu ya. Tambah lagi dengan si baby kok makin rewel gitu, makin kenceng walaupun si ibu udah menyusui gitu, udah menyusui si baby gitu. Akhirnya udah saya coba periksa kondisi ban cadangan saya, ban setup saya. Alhamdulillah kondisi pada situ masih ada angin, masih layak pakai. Nah, saya coba keluarin bongkar bersama dengan teman saya tadi berdua, yang lain masih di mobil. Saya coba tuh ganti ban, tapi ternyata dongkrak saya nggak bisa masuk karena kondisi mobil saya sedikit menanjak dan posisi ban pada saat itu memang udah betul-betul habis anginnya. Akhirnya kami inisiatif berdua, inisiatif sama teman, kita harus cari sesuatu nih buat bisa mengganjal roda supaya dongkrak ini bisa masuk gitu ya. Akhirnya kami berjalan daerah-daerah situ, cari batu nggak ada gitu, terus cari kayu juga nggak ketemu. Akhirnya saya ada ngeliat satu kayu ya lumayan gede ya mas ya, segini itu ada dua balokan tertancap di tanah. Nah, saat itu saya bilang sama teman saya, nah ini bisa kita pakai nih. Itu posisi kayu yang dua itu persis di pinggir jalan atau agak jauh? Kalau dari posisi mobil nggak ke dalam dikit. Ya, ke dalam itu nggak jauh dari jalan ya? Nggak ada, tidak di pinggir jalan pada saat itu. Nah lalu saya bilang, nah ini bisa nih buat ngebantu kita nih gitu ya. Ya udah bang, ayo kita coba cabut. Ya. Jadi kita berdua coba usaha buat cabut itu balok, tapi ternyata juga masih nggak bisa. Saya makin panik nih, karena feeling saya udah makin nggak enak kan. Di sekitar tuh awalnya bagi saya tuh udah, wah ini kok kayaknya rame banget ya di sini ya. Padahal pada saat itu suasananya sepi. Gitu. Nggak ada orang sama sekali. Jadi saya tuh kok tiba-tiba bisa ngerasain, wah ini kok di sini rame banget ya, dengan segala macam bentuk suara apapun apa gitu. Akhirnya udah basah nih, badannya udah basah kuyup. Nah teman saya kembali lagi ke mobil, karena saya bilang ada payung sih, sehingga saya ada payung, coba kamu cari deh payung di bawah jok. Karena suasana hati saya pada saat itu udah betul-betul gak enak, saya coba inisiatif lagi bang, kembali ke balokan tadi. Ini udah gawat ini, kita sudah setengah jam lebih buat ganti roda doang nggak bisa gitu. Tambah lagi saya bawa penumpang, di dalam tuh ada baby 3 hari. Ini sangat mengundang sekali yang ada di situ gitu. Menurut itu rawan ya bayi umur 3 hari. Dan pada saat itu memang saya bisa nangkep ini gaduh di daerah situ tuh gaduh banget. Ada suara yang teriak, ada suara yang terasa-terusuk lagi jalan gitu ya. Saya udah makin panik, akhirnya saya kembali lagi ke balokan. Saya pasrah pada saat itu. Saya pasrah, udah nggak ada lagi yang bisa saya gunakan saat itu. Saya pasrah, saya kembali ke balok itu. Saya cuma pegang tuh balok. Saya ngucap di dalam hati saya, cuma bilang, ya Allah nih saya lagi bantu temen nih, ngantarin babynya pulang ke rumah. Tolonglah aku dikasih bantuan. Ini udah gak ada lagi nih yang bisa aku mintain bantu nih. Ini dalam hati juga aku ngucap basmalah. Saya pegang tuh balok dengan 2 tangan, saya jongkok. Pada saat itu saya jongkok, saya sempat jongkok, saya pegang tuh balok. Saya udah pasrah. Habis itu saya baca bismillah, saya angkat. Subhanallah, itu kayu tercabut ya. Nah, itu kayu tercabut, walaupun mungkin kalau diukur dari bekas balok tersebut itu mungkin ada sekitar setengah meter lah nancap ke dalam tanah. Akhirnya saya berhasil dapatkan 1 balok itu, saya bawa kembali ke mobil, saya posisikan ke roda belakang. Akhirnya saya mundur, ganjel. Alhamdulillah saya bisa masuk bawah. Walaupun basah kuyup ya saya tetap usaha ganti ban mobil itu. Nah pada saat saya ganti ban mobil itu tiba-tiba ada datang 1 mobil. Saya nggak tahu
itu siapa, karena memang kebetulan mobil saya kan plat Pontianak. Karena memang saya domisili Pontianak walaupun saya asli Pemangkat, dan kebetulan saya kerjanya di Sintawang. Nah, itu mobil berhenti, ternyata ada 2 orang mas-mas turun, ya sambil sedikit marah lah mungkin ya. Wah, ini mobil plat Pontianak ini, gila jam 9 malam lu berani masuk ke Gunung Pendereng gitu ya, bukan warga sini lagi gitu. Samperin saya, ditanya, nah kemana mas? Mau ke Sanggauledo, saya bilang gitu kan. Gila kamu mobil Pontianak berani ke sini gitu kan. Orang di sini aja nggak berani bang jam segini lewat sini gitu kan. Ya pak, lagi ngantar teman, saya bilang gitu kan. Lagi bawa bayi umur 3 hari. Nah di situ dia langsung ikutan panik gitu ya. Ah gila lo bawa bayi umur 3 hari ya bener lo. Iya bang, dicek tuh mobil saya kan, akhirnya bener. Jadi dia memutuskan untuk mendampingi saya bang pada saat itu. Dampingi saya, temenin saya ganti ban pada saat itu. Awalnya juga saya karena memang pertama sekali ke gunung itu kan, memang saya pernah dengar cerita bahwa itu gunung punya satu tanjakan yang sangat ekstrim gitu ya. Dibalik dengan cerita-cerita mistis yang lain, mungkin dulu pernah ada kejadian bis yang jatuh apa segala macam gitu. Tapi saya masih nggak mikir ke situ ya. Cuman pada saat mas-mas 2 itu dampingi saya, dia ditelepon sama temannya. Ditanya posisinya lagi di mana. Disitulah baru dia menyatakan saya dekat makam Belanda. Ya, wah saya makin, aduh, untung deh ada yang nemenin gitu ya. Karena saya pada saat itu udah panik. Tapi sebelumnya nggak tahu itu posisi di makam Belanda. Nggak tahu, saya nggak tahu sama sekali. Selesai lah saya ganti roda mobil. Akhirnya mas-mas yang tadi berdua bilang saya dampingin deh kamu. Tapi saya nggak dampingin sampai lokasi ya. Saya sampai lokasi saya saja. Yang penting kamu udah ngelewatin deh tanjakan berbahaya di gunung ini. Pergilah bersama-sama jadi belakang. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan, beliau juga udah sudah sampai tujuan, pamitan sama saya lewat belakang, klakson, kasih lampu dim gitu ya. Saya juga bilang terima kasih. Saya nyampe ke rumah teman saya. Itu pada saat itu tepatnya itu pukul 12.30. Memang pada saat itu saya udah ngerasa satu pengalaman mistis, seperti saya disambut datang di situ. Tapi justru sebaliknya, cerita mistis itu justru setelah itu yang lebih saya rasakan. Jadi nggak berhenti sampai di situ aja sebetulnya? Tidak. Jadi justru pengalaman mistis yang saya dapatkan pada saat awal itu adalah saya merasa dapat ucapan selamat datang di gunung itu. Tapi setelah itu mungkin sekitar pukul 1:30 kami berangkat pulang lagi ke sini. Langsung pulang Karena posisi saya dan teman saya itu besok kerja lagi pagi. Ya, kami lakukan perjalanan pulang. Pas di puncak gunung itu juga hujan deras sekali. Sehingga saya hanya bisa bawa mobil itu paling sekitar 20 kecepatannya km/jam. Sambil melihat jalan, sekitar jam 2 itu embun juga udah turun banget. Hujan gede, embun juga udah tebal. Saya betul-betul udah agak melihat jarak pandang saya udah sedikit nih. Akhirnya nyampe lah saya ke Singkawang itu aman, itu perjalanan aman. Saya tidak merasakan hal-hal seperti saya datang gitu. Aman, saya kembali. Akhirnya saya sampai ke rumah itu mungkin sekitar jam 6:30 pagi. Setengah 7 pagi saya siap-siap, saya mandi, saya sarapan karena saya harus kerja lagi kan. Jam 8 pagi itu saya udah memutuskan untuk ke bengkel. Nah, ada yang aneh nih waktu saya ke bengkel. Waktu tadi malam di atas tuh roda mobil saya kempes. Itu udah sama sekali nggak ada anginnya bang. Udah diganti padahal kan? Udah diganti dengan cadangan. Tapi begitu sampai di bengkel saya turunin tuh bang. Saya bilang sama mas, ampel bocor gitu ya. Hanya dikeluarin periksa. Ternyata si abang tuh ampel ban itu bilang, mas nggak bocor nih. Masa sih?
tadi malam loh saya kebocoran gitu kan. Akhirnya dipastiin lagi, enggak bocor bang, aman. Saya udah mikir dalam hati, wah ini saya dikerjain nih, kayaknya dikerjain ya nanti nunggu di sana gitu ya. Padahal malam itu nyata emang bener-bener bocor ya, kempes gitu. Bahkan teman saya bantuin saya ganti ban gitu. Udah kembaliin lagi lah rodanya seperti semula. Saya pulang. Nah, pengalaman mistis yang saya dapatkan itu malam pada saat saya sudah pulang. Malamnya berarti? Malamnya selama kurang lebih 1 minggu saya alami. Setelah kejadian nganter yang ke sana itu? Ya. Jadi setiap saya ingin tidur, saya biasanya tidur kan mungkin sekitar jam 12-an atau jam 1-an malam panas. Pada saat saya mau tidur itu saya ngerasain kok kayak ada sesuatu yang di depan kamar saya. Kok kayak ada satu sosok yang berdiri nungguin di depan kamar. Saya udah makin nggak enak gitu kan. Nggak tahu kenapa kok malam itu juga yang ada di pikiran saya tuh sosoknya cewek tua. Saya kembali sosok cewek tua, walaupun wajahnya nggak kelihatan tapi dia bongkok. Nah, saat itu saya masih positif. Nah, ini mungkin halusinasi saya, mungkin karena kecapean, saya semalaman nggak tidur karena bantuin teman gitu ya. Saya coba untuk tidur malam itu. Saya coba untuk tidur, saya pejamkan mata saya. Nah, di situ ada yang aneh lagi. Di saat saya coba tidur itu, kok kayaknya badan saya ini kayak ditabrak peluru gitu. Tapi seolah-olah saya pakai rompi anti peluru bang. Ada kedengaran ya berarti? Jadi yang kedengaran itu hanya bunyi peluru benturan sama rompi peluru, sama sakitnya saya rasain. Jadi bunyi jedar gitu ke badan saya. Aduh, ini kenapa ya dadaku ya? Saya ubah posisi tidur dari belakang lagi gitu. Aduh, di belakangku kenapa ya? Itu mungkin dalam satu malam bisa 7-8 kali saya diserang seperti itu. Ya kan? Setelah itu mungkin saya kecapean, saya tertidur. Kembali malam besoknya lagi bang. Malam besoknya lagi. Dan kebetulan saya pada saat itu di mes, di tempat tinggal saya itu hanya sendiri. Hanya saya sendiri gitu. Kembali malam kedua itu saya didatengin lagi. Jadi di depan pintu kamar saya itu pasti akan selalu ada sosok. Tapi kok sosok ini sama ya seperti tadi malam. Karena nggak tahu kenapa setiap saya sebutin sosoknya dia, saya mulai merasakan merinding. Akhirnya udahlah, saya masih positif tidur. Saya tarik selimut, saya coba tidur lagi. Sama kejadiannya seperti malam pertama. Badan saya ditembaki semua bang. Itu lebih parah lagi, mungkin lebih banyak, mungkin belasan kali. Itu saya diserang mungkin dari badan, dari samping, kepala gitu kan. Akhirnya saya mutusin waktu malam itu, saya bangun dari tidur. Nah ini nggak bisa, ini ada yang aneh. Saya bahkan justru sempat, saya nggak berpikir bahwa itu adalah bagian daripada pengalaman saya di Gunung Kendereng. Justru saya berpikiran, wah ini ada seseorang yang ngirimin saya sesuatu gitu loh, atau mungkin istilah santet atau apa gitu. Saya berpikirnya ke situ. Saya bangun, saya coba ambil wudhu, saya tidur. Tidur saya dengan tenang malam kedua. Setelah itu kembali lagi malam ketiga. Nah malam ketiga itu kebetulan ada teman nih nginep barengan sama saya. Itu saya bersyukurnya malam ketiga tuh ada teman nginep di kamar saya, tidur dengan saya satu kamar gitu. Karena malam itu justru lebih dahsyat lagi dari saya. Jadi malam ketiga itu kembali dia datang lagi depan pintu.
kembali lagi depan pintu. Tuh, saya merinding lagi. Kenapa setiap kali nyebutin dia saya merinding? Saya coba tidur, dia datang lagi depan pintu, dan malam itu dia masuk. Dia masuk ke kamar saya. Masuk ke kamar saya. Yang saya rasain adalah saya ditindih, saya berontak. Tapi saya nggak bisa mengeluarkan suara saya. Sumpah saya nggak bisa mengeluarkan suara saya. Kayak ketindihan gitu kalau. Iya. Itu saya udah lemes. Saya nggak tahu itu berapa lama proses itu terjadi. Yang saya tahu adalah untungnya teman sebelah saya ngebangunin saya. Nah, saya nggak kenapa-napa bang. Kenapa bang? Kamu saya capek loh ngebangunin gitu kan. Sampai kamu kelihatan kayak begitu, ada apa sih? Nggak apa-apa, aman. Akhirnya lanjut di malam keempat. Malam keempat itu kebetulan teman hanya nginepnya 1 malam, dia udah pulang Sendiri lagi udah. Iya. Dalam hati saya coba tantang. Malam keempat saya coba tantang. Karena saya belum berpikir kalau itu efek dari perjalanan saya. Saya justru mikirnya itu kiriman seseorang ke saya gitu. Saya sempat sholat 2 rakaat, saya zikir. Itu saya ngomong dalam hati, saya tantang. Kalau kamu mau datang lagi malam ini datang sih. Saya hadapin gitu ya. Malam itu saya aman. Benar saya aman. Aman, akhirnya malam kelima itu kebetulan saya libur dari pekerjaan saya. Saya memutuskan untuk pulang ke rumah ya, ke rumah saya kan ada istri, ada anak di sana. Saya pulang kerja itu sekitar jam 9 malam, jadi saya melanjutkan perjalanan ke Pontianak itu sekitar jam 10 malam. Jam 10 malam saya jalan, saya bawa mobil sendiri. Kembali di situ saya nggak rasakan ada yang lain. Kok ada yang duduk di jok belakang saya? Nah itu kembali saya rasain. Posisi malam ke-5. Malam kelima. Aduh, ini feeling saya ini nggak enak nih. Kalau saya lihat ke kaca kok kayak ada yang duduk. Iya. Dan posisi duduk itu sama seperti yang ada di depan pintu. Saya udah makin feeling saya udah, aduh, ini bahaya ini. Saya nyampe ke rumah, waktu itu saya punya anak bayi juga, sekitar 4-5 bulan. Begitu saya masuk ke rumah, si bayi melihat saya tuh nggak seperti biasanya bang. Anak saya matanya ngelotot, terus nangis terus tuh 1 malam. Akhirnya saya coba mandi, saya bersih pakaian saya simpan semua ke belakang, masukin mesin cuci, saya mandi bersih, lama saya masuk lagi. Anak saya rewel malam itu. Yang saya lihat tuh justru dia ada di sosok jendela kamar saya. Kebetulan jendela kamar saya itu kan cat gitu ya. Kok dia ngikut gitu sampai saya ke Pontianak. Ini kok masih ada sih sosok ini gitu. Yang sama ya? Yang sama gitu. Padahal selama ini di rumah saya itu aman gitu. Nggak pernah ada yang seperti itu. Akhirnya malam berikutnya saya pastikan saya punya teman yang nggak perlu saya sebutkan namanya, mungkin usianya seusia saya juga. Dia punya darah Banten, domisili dari Pontianak. Pada saat itu saya coba telepon dia. Saya memang akrab dengan dia, dekat gitu ya. Saya telepon, kamu bisa ke rumah nggak? Bantuin, saya bilang begitu ya. Ini kayaknya saya ini ada sesuatu yang aneh yang saya nggak tahu. Gitu. Dan ini udah saya alami kurang lebih 4-5 malam nih. Seperti itu. Udah tunggu sebentar, saya datang, habis sisa lah saya datang. Nah habis sisa dia datang, teman saya datang habis sisa. Begitu teman saya datang, padahal itu teman udah dekat banget sama saya bang. Kalau masuk tuh biasanya cuma Assalamualaikum, itu langsung masuk gitu ya, langsung masuk ke rumah, langsung, woi, apa kabar kok gini.
Malam itu pada saat dia datang, dia nggak sampai depan pintu rumah bang, tapi sampai depan teras rumah saya. Dia cuma bilang assalamualaikum. Dia panggil kan, assalamualaikum. Masuklah. Saya bilang gitu kan, waalaikumsalam. Jadi pas saya depan pintu, dia cuma bengong gitu. Aku nggak mau masuk. Saya bilang gitu kan. Ada apa sebenarnya? Ya udah, aku minta ini dong, air hujan 1 centong. Dia bilang gitu kan, saya masuk ke dapur, saya ambil air hujan dari tempat penampungan sampai 1 centong, saya kasih ke dia. Di situ dia coba baca-baca doa buat saya. Di situ dia langsung di rumah. Dia kasih air doanya dia rumah. Baru dia masuk ke sini. Dia masuk ke dalam, duduk dengan saya di ruang tamu begini. Saya cerita, jadi ini saya udah ngalamin kurang lebih 4-5 hari ini saya diserang. Feeling saya masih sama. Ini kayaknya ada yang ngirimin saya sesuatu nih. Tolonglah bantu aku. Ini kayaknya anak-anakku juga ada rewel semua nih malamnya. Akhirnya dia bilang, aku tahu. Sekarang aku ke kamarmu dulu ya. Aku bersihkan anakmu dulu. Oke, sudah. Masuk, dia gendong anakku. Nggak tahu padahal anakku jarang dia gendong, tapi anakku tuh langsung diam di pelukannya. Gendong anak dia, baca-bacain doa. Banyak kakinya dicuci semua dengan air tadi yang sisa dia baca doa. Terus tidur. Kembali lagi kami ke ruang tamu. Bisa cerita, ada apa sih? Badan saya tuh udah kayak pegal-pegal semua, lemes. Akhirnya dia bilang, kamu dalam 1 minggu ini ada naik gunung. Nah disitu saya bilang, padahal posisi belum cerita sama sekali ya? Saya belum cerita. Kamu 1 minggu ini ada naik gunung. Ini teman saya yang naik gunung. Saya bilang, saya coba ingat. Iya. Terus kamu pada saat itu butuh bantuan, kamu dibantu kan? Saya masih belum nyambung. Maksudnya? Kamu ada cabut 1 kayu. Saya nggak bilang. Sumpah. Kamu ada cabut 1 balok, di mana balok itu kamu minta bantu sama balok itu. Balok itu membantu kamu buat ganti balok. Kamu tahu nggak kesalahan kamu apa? Saya masih. Saat itu dia memang nadanya tinggi dan saya pikir pun yang ngomong kayak bukan dia gitu ya. Kamu tahu nggak salah kamu? Kamu itu kurang ajar, tahu nggak? Kamu tahu nggak balok yang kamu cabut itu apa? Tulisan. Sampai dengan nada tinggi itu, saya langsung diam kan. Ya langsung. Kamu udah dibantuin, tulisan nggak dikembaliin. Ini kamu diikutin, tahu nggak? Sampai ke sini kamu diikutin. Kalau kamu telat, nyawa. Nggak tahu itu nyawa kamu. Istriku. Sampai dia ngomong begitu. Hanya aku diam. Ya aku salah. Terus apa aku perlu ke sana? Buat balikin itu kayu ya. Buat membalikan. Percuma. Memang saat itu dia pernah bilang, kamu nggak akan ketemu lokasi. Percuma. Akhirnya saya tambah panik gitu. Ini kayaknya yang cerita juga bukan temanku nih. Kamu tuh beruntung loh. Sampai saya lemas banget. Dibilang saya yang buat salah. Terus saya dibantu sama Nisan, tapi Nisan itu tidak saya kembalikan ke lokasi sebelumnya. Jangankan saya kembalikan, saya bilang terima kasih ya Kak. Memang betul-betul murni kesalahan saya. Akhirnya sama teman, ya udah
malam ini aku masih bisa bantu. Aku coba mediasi, aku coba komunikasi, semoga bisa. Tapi kalau memang nggak bisa, ya mau nggak mau kita harus ke sana. Nanti aku dampingi. Bagaimanapun kita harus minta maaf. Apapun yang dia mau, nanti urusanku lah. Sampai temanku ngomong seperti itu. Karena aku udah merasa panik, karena ini kok sampai ke keluarga juga ikut kena gitu sama dia. Akhirnya teman itu pinjem salah satu kamar di rumah buat dia mediasi, karena memang kebetulan teman itu bisa gitu ya, bisa untuk komunikasi. Kurang lebih itu ada sekitar setengah jam mereka komunikasi. Seketika saat dia komunikasi itu, justru di kamar anakku yang tadi tidur tiba-tiba jerit lagi nangis. Tiba-tiba jerit lagi nangis, dia langsung keluar dari kamar. Temanku nyamperin lagi, diambil lagi anakku, digendong sama dia, bahkan dibawa masuk ke kamar gitu. Dibawa masuk ke kamar sama dia. Mama keluar lagi, tidur lagi anakku, tidurin lagi. Baru dia kembali duduk sama aku di ruang tamu. Baru dia bilang, kamu aman. Jadi dia bilang aku aman karena dia udah mewakili aku untuk minta maaf. Berarti posisinya dia setelah mediasi itu ya? Setelah mediasi. Jadi pada saat itu memang awalnya dia tidak mau memaafkan karena aku nggak tahu terima kasih. Tapi dia bilang ini murni hanya lupa, hanya lalai, hanya panik gitu. Karena aku bawa baby pada saat itu, aku panik karena baby nangis terus pada saat itu. Jadi dia bilang, ya udah, malam ini kamu aman. Nanti yang lain urusanku lah. Biar aku di rumah saja. Seperti itu. Jadi sejak saat itulah baru saya tahu betapa sesuatu yang di gunung itu yang mungkin selama ini jadi mitos. Keluarga kita, teman-teman kita cerita betapa di gunung tersebut kalau bukan penduduk setempat di atas jam 6 sore atau jam 7 malam itu udah ada diperbolehkan untuk transportasi lewat ya di sana gitu kan. Jadi yang saya rasakan tuh memang betul-betul nyata. Jadi 1 minggu itu saya betul-betul merasakan gangguan di sana. Memang justru pada saat awal saya masuk pun saya udah dapat sambutan. Nah pada saat masuk tuh saya ngelihat 2 pohon besar kiri kanan dengan ranting tuh yang full seperti gerbang. Tapi pada saat pulang saya tidak temukan seolah-olah gerbang selamat datang ya? Pohon tersebut. Jadi itu memang betul-betul kejadian ataupun pengalaman pribadi saya waktu saya melakukan perjalanan ke sana, dan itu efeknya memang betul-betul ke saya, ke badan saya. Dan saya diikuti itu sampai kurang lebih 1 minggu di badan saya. Jadi itu memang betul-betul pengalaman saya yang bagi saya itu sangat-sangat di luar nalar saya lah. Selama ini mungkin saya tidak terlalu percaya akan hal-hal mitos seperti itu, tapi ini betul-betul pengalaman yang saya rasakan pribadi. Jadi itu jadi pengalaman saya ke Gunung Kendereng itu. Betul-betul jadi pengalaman saya yang sangat-sangat kena gitu ke saya. Sehingga pada saat ini saya belajar dari situ bahwa segala sesuatu yang membantu kita itu memang harusnya kita berterima kasih gitu. Itu memang murni kesalahan saya waktu saya perjalanan pertama di Bukit itu. Bahkan memang bertahun setelah itu pun saya pernah kembali melakukan perjalanan ke gunung tersebut, walaupun kondisinya tidak pada saat seperti saya jadi supir taksi gitu. Saya masih mencoba mengingat Bang, di mana lokasi saya tambal mobil, di mana lokasi yang dibilang itu nisan seseorang yang saya cabut,
Dimana sebuah kayu itu yang saya lihat bentuknya seperti gerbang, itu sama sekali tidak saya temui. Jadi yang dibilang teman saya, kamu nggak akan bisa melihatnya. Dan itu benar ya? Dan itu benar. Berarti udah pernah ngelakuin perjalanan setelah kejadian itu, udah pernah jalan ke sana lagi? Sudah. Di jalan yang sama dan nggak ketemu? Nggak ketemu, sama sekali nggak ketemu. Baik itu lokasi saya tampal ban mobil, persisnya, lokasi persisnya, lokasi kayu balok yang saya cabut, bahkan lokasi kayak pohon gede pada saat mau datang yang kelihatan seperti gerbang juga saya nggak pernah lihat. Tapi alhamdulillah pada saat perjalanan kedua saya tidak mengalami hal-hal sama kayak kemarin ya. Tapi beda sekali dengan pada saat saya bawa Bayu 3 hari itu, memang betul-betul sangat-sangat. Memang betul ya kata orang tua, kalau belum Bayu 40 hari itu nggak boleh keluar rumah. Jangan dibawa kemana-mana dulu. Itu memang betul-betul sesuatu yang sangat mengundang semua makhluk-makhluk gaib untuk mendekat. Ternyata memang itu bagian daripada pengalaman saya, bagian daripada cerita saya di Gunung Benereng, Bengkayang, Singkawang. Oke, baik teman-teman, demikian cerita dari narasumber kami, Mas Hendra. Kemudian jangan lupa buat teman-teman yang punya cerita lain juga, cerita yang menarik, cerita horor yang menarik, bisa ditulis langsung komentarnya di bawah atau dihubungi Instagram kami. Jangan lupa juga di-share sebanyak-banyak video ini untuk kelanjutan video-video selanjutnya. Oke, sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.